Hai, selamat malam semua. Ketemu lagi dengan gua. Video ini gua buat malam-malam karena gua cukup gelisah akhir-akhir ini melihat berbagai macam masalah yang terjadi di Indonesia. Tapi salah satunya yang gua lihat cukup populer adalah hashtag Indonesia Terserah. Indonesia Terserah. Gua nggak tahu ini digaungkan oleh siapa, apakah oleh tenaga medis atau oleh siapapun, gua nggak tahu. Tapi apakah hashtag ini menolong? Tidak, sama sekali tidak. Gua nggak tahu fungsinya dari hashtag ini apa. Yang ada malah mendoktrin orang untuk lebih tidak care lagi ke Indonesia. Karena memang kita tahu sendiri lah, ini terjadi karena begitu banyaknya orang yang keluar belanja pada saat ini dan tidak menghiraukan social distancing, physical distancing gitu ya. Melarang orang untuk tidak merayakan hari besar keagamaan untuk saat ini gitu ya. Tidak semudah itu dilakukan, bos. Itu udah budaya. Sama dengan suku Tionghoa ketika melakukan ziarah Cengbeng ya. Cengbeng itu budaya, dilakukan di bulan 4 biasanya. Itu sembahyang ke leluhur ya. Ziarah ke leluhur. Itu juga masih banyak sekali orang yang melakukan gitu. Termasuk untuk Eid Mubarak ini, Idul Fitri, kita tahu sendiri saudara muslim kita dimanapun berada di dunia itu memang merayakan Eid Mubarak gitu loh. Jadi apakah kita bisa segampang itu menyuruh mereka untuk tetap stay at home? Gua rasa enggak. Dan ditambah lagi dengan hashtag Indonesia Terserah, seakan-akan memang kita didoktrin untuk tidak peduli lagi gitu loh. Hashtag ini sama sekali nggak menolong gitu loh. Cuman apa langkah yang harus dilakukan menurut gua adalah pemerintah dari awalnya memang gua rasa cukup blunder melakukan berbagai keputusan di tengah pandemik ini. Salah satunya dalam melepas napi ya. Melepas napi itu gua merasa adalah blunder terhebat 2020. Gua tidak merasakan program asimilasi dari pemerintah ini bisa menekan angka corona sebenarnya. Dimana masyarakat, gua udah pernah cerita sendiri, penjara itu adalah sel isolasi yang paling baik. Gua nggak tahu kenapa napi dilepas ke masyarakat sehingga orang makin banyak dan tindakan kejahatan makin banyak gitu loh. Gua sering live ngomong ke viewer gua, ke follower gua untuk jangan terlalu gampang menjudge segala tindak pidana itu adalah hasil dari napi yang dilepas dari program asimilasi. Karena sebelum ada program ini juga tindak pidana sudah banyak gitu. Tapi akhir-akhir ini saya melihat sendiri memang program asimilasi melepas napi ini bukan hasil yang baik, bos. Begitu banyak sekali kejahatan yang terjadi memang dilakukan oleh program napi yang dilepas karena asimilasi. Contohnya gue di Medan, Sumatera Utara itu ada pembunuhan di salah satu komplek mewah ya di daerah Deli Serdang Medan, daerah Deli Serdang komplek Cemara Asri, bagaimana seorang wanita dimutilasi, dibakar, dan pelakunya itu adalah dari program asimilasi pemerintah melepaskan napi gitu loh. Jadi ini salah satu blunder menurut gua. Dan kadang termasuk bantuan sosial ya, banyak sekali saya share di wall saya dan di fanpage saya bahwasanya masyarakat itu mengeluh tentang bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, yang dapat hanya orang kaya, yang dapat hanya orang yang sudah mampu gitu ya. Dari sini gue bisa ngasih satu pandangan menurut gue. Ketika satu niat baik tapi tidak dikawal dengan baik, tidak dijaga dengan baik prosesnya dan eksekusinya, hasilnya pasti akan buruk, bos. Walaupun niat kita baik gitu loh, kita tahu sendiri niat pemerintah baik. Melepas napi, gue nggak tahu ya tujuannya, katanya untuk supaya nggak kena corona, angkanya bisa ditekan. Tapi kalau bantuan sosial memang mau bantu masyarakat yang tidak mampu gitu. Tapi ketika programnya tidak dikawal dengan baik, yang ada hanyalah penyelewengan gitu loh. Dan malahan kita melihat bantuan sosial ini tidak tepat sasaran selama ini gitu loh. Dan akhir-akhir ini juga ada penggerebekan oleh anggota DPRD Sumut di daerah Simalungun atau di daerah mana, bahwasanya sembako yang dibagikan juga angka dari kiloannya itu berbeda dengan yang dijanjikan gitu loh. Janjinya 10 kilo, datangnya 8 kilo gitu. Itu juga terjadi gitu loh. Jadi kalau memang tidak dijaga dengan baik satu program, walaupun niatnya baik gitu ya, tapi eksekusinya tidak dikawal, hasilnya akan berakhir buruk. Dan yang lebih parahnya, di saat kondisi seperti ini begitu banyak masalah, muncul pula hashtag Indonesia Terserah. Seakan-akan ini orang-orang yang sudah pasrah gitu loh. Kalau dari tenaga medis kita masih maklum gitu ya. Oh ternyata ya memang tenaga medis berjuang menjadi
salah satu garda terdepan juga selain masyarakat sendiri yang terus menyembuhkan orang dengan berjuang. Mereka berjuang melawan corona ya, fight, berhadapan dengan orang yang kena corona gitu loh. Ya mereka berkorban banyak, mereka itu pahlawan gitu. Tapi para-paranya orang yang memang memperkeruh suasana gitu. Seakan-akan dengan membuat hashtag Indonesia Terserah ini, menggaungkan ini menjadi viral, membuat Indonesia menjadi lebih baik. Tidak sama sekali gitu loh. Dan mungkin pemerintah saat ini perlu melakukan satu program yang benar-benar peraturan itu ada hukumnya yang mengikat gitu loh, ada hukumannya gitu loh. Selama ini yang dilakukan ketika orang nongkrong adalah, gua tahu di Medan beberapa bulan terakhir ada yang nongkrong dibubarkan dengan tawa oleh Pak Polisi gitu. Kita mau bubarkan sampai kapan Pak? Orang nongkrong sekarang kita suruh bubar, besok nongkrong lagi. Kita bubarkan lagi, besok nongkrong lagi. Harusnya ada hukuman baik ke pelaku bisnis ataupun ke orang yang nongkrong gitu loh. Dengan penyitaan KTP aja menurut gua nggak akan cukup gitu loh. Bagaimana dengan orang yang nggak ada KTP? Apakah mereka ditahan? Tidak juga gitu loh. Jadi mudah-mudahan memang kedepannya pemerintah itu bukan lagi menggaungkan tetap stay at home gitu lah. Karena kenapa? Kita tahu sendiri, kita kena corona bukan 1-2 minggu, kita udah berbulan-bulan bos. Udah berbulan-bulan. Dan stay at home itu dilakukan awal. Tapi nyatanya tidak berhasil. Kenapa? Karena 30% masyarakat stay at home. Hanya 30%. 70%-nya keluyuran di jalan gitu loh. Akhirnya tidak ada kekompakan. Bagaimana mungkin angka bisa ditekan? Nah pikirkan bagaimana perasaan orang yang stay at home selama 2 minggu. Kenyataannya masih banyak orang di luar, angkanya tidak menurun. Yang stay at home sudah bela mati-matian untuk tidak usaha, tidak dagang, tidak kerja. Tapi kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak ditangkap karena memang tidak stay at home gitu loh. Bukan dalam perihal mencari mata pencaharian ya, seperti ojek online atau semacamnya. Tapi orang yang nongkrong malam hari, bahkan itu gue lihat hanya ada dibubarkan ketika awal gue live di Facebook gitu loh. Ya ini yang sebenarnya perlu dilakukan sekarang adalah bukan menggaungkan lagi stay at home, tapi bagaimana menjalankan protokol kesehatan yang baik di tengah pandemi seperti ini. Mensosialisasikan bagaimana pentingnya memakai masker, mensosialisasikan kepada pelaku bisnis, mall ataupun pusat pembelanjaan untuk tidak berdesak-desakan membatasi orang yang masuk gitu loh. Ya itu langkah-langkah perlu dilakukan gitu loh. Bukannya kita menyalahkan orang yang memang ingin merayakan Eid Mubarak juga gitu. Ya gimana pun orang mau merayakan hari keagamaan, kita mau gimana gitu kan. Ya yang penting itu bagaimana pemerintah membuat peraturan yang bisa membuat angka corona ini ditekan gitu loh. Kalaupun ada peraturan, buatlah hukumannya yang mengikat. Jangan ada peraturan, hukumannya malah tidak dijalani gitu loh. Paling itu aja sih. Dan sekali lagi gue merasa hashtag Indonesia Terserah ini tidak menolong sama sekali, tidak membuat kesadaran makin naik juga, yang adalah malah mendoktrin orang untuk tidak peduli dengan kondisi kita saat ini gitu loh. Jadi stop untuk hashtag itu. Ya gue rasa nggak akan berguna juga untuk dilanjutkan terus. Dan mudah-mudahan pemerintah bisa mensosialisasikan dengan baik bagaimana protokol kesehatan yang dijalani kalau keluar rumah gitu ya. Ya, paling itu aja sih dari saya. Selamat malam semuanya, thank you yang udah nonton video ini. Sekali lagi, hashtag itu tidak menolong sama sekali bos. Thank you.